Hai, it's me again. Kembali bersama gue Ade Rahmadi. So, di video gue kali ini, gue akan ngebahas tentang tips grooming buat lo para pria. So, check this out. Kalau kita search kata grooming, sebenarnya grooming itu luas banget cuy. Intinya kegiatan bersih-bersih lah ya. Nah, tapi khusus di video ini kita akan ngebahas masalah rambut dan juga perbuluan yang ada pada seluruh tubuh pria. Menurut gue pribadi, ada beberapa area yang ditumbuhin rambut-rambut pada tubuh kita yang wajib untuk lo rawat dan juga jaga kebersihannya. Nah, lebih tepatnya adalah merawat, memotong, dan juga memperhatikan rambut-rambut tersebut. Mulai dari rambut utama lo, facial hair, dan juga rambut yang ada pada area badan lo. Nah, yang gue sebutin barusan itu udah mewakili rambut-rambut yang ada di seluruh tubuh kita, khususnya yang terlihat di mata orang lain. Nah, ketika lo nggak perhatiin atau jaga kebersihan rambut-rambut yang ada pada tubuh lo ini, itu akan berakibat fatal banget, terutama untuk penampilan lo. Perlu gue tegasin, menjaga penampilan itu bukan hanya tentang outfit doang cuy. Percuma kalau outfit lo keren, mahal, branded, kalau lo terlihat kotor, itu akan ngebunuh style lo sendiri. Nah, maka dari itu, gue pikir penting untuk gue bahas masalah ini. Oke, now, kita mulai dari yang paling atas, yaitu rambut yang ada di atas kepala lo. Nah, grooming pada rambut itu, gak mesti lo harus rambutnya tuh pendek. Memang, beberapa orang beranggapan seperti itu. Kalau lo mau rapi, rambut lo harus pendek. Tapi, di luar dari itu, menurut gue, kalau lo mau rapi, gak mesti rambut lo harus pendek cuy. Dan lo yang memilih hairstyle panjang, itu gak berantakan kok. Kalau grooming lo bener. Nah, caranya, lo mesti ke barber yang rutin. Untuk merapikan rambut-rambut lo yang mungkin gak rata, atau ada bagian-bagian tertentu yang panjangnya tuh nggak samaan dengan rambut yang lain. Nah, jangan lo pikir mentang-mentang lo memilih hairstyle panjang, lo nggak butuh ke barber lagi. Lo masih butuh barber, at least untuk merapikan rambut lo. Karena rambut yang panjang juga mesti lo rapihin agar tetap enak untuk dilihat dan agar tetap terkesan rapi. Nah, dengan begitu lo nggak akan terlihat berantakan. Mesti rambut lo panjang. Jadi ke barber itu penting banget untuk merawat rambut lo. Seperti yang gue bilang tadi, at least untuk merapikan rambut lo. Nah, apalagi buat lo yang memilih gaya rambut pendek, sudah pasti lo mesti rutin ke barber. Karena potongan rambut pendek yang ditonjolkan itu adalah bagian fade atau sampingnya yang tipis. Kalau lo memilih potongan rambut fade, nah lo mesti menjaga fade itu agar tetap tajam. If you want to look good, katanya sih untuk mempertahankan ketajaman itu lo mesti ke barber at least 2 minggu sekali. Tapi menurut gua 3 minggu sekali pun masih oke kok. Mengingat mungkin lo sibuk atau karena alasan keuangan dan lain-lain. Nah, selain ke barber yang rutin, kenakanlah produk styling rambut buat lo yang rambutnya pendek, like pomade, clay, powder, untuk styling rambut lo agar bisa lo bentuk sedemikian rupa, agar lo tetap keren, tetap ganteng, tetap cakep. Nah, buat lo yang rambutnya panjang atau lo yang memilih gaya rambut panjang, mungkin lo bisa kenakan oil untuk menjaga kelembapan rambut lo agar nggak acak-acakan dan agar lebih gampang untuk lo bentuk. Nah, kemudian selain styling, lo juga mesti rawat rambut lo secara rutin cuy. Baik lo yang memilih gaya rambut panjang maupun gaya rambut pendek. Gunakan produk perawatan agar rambut lo terlihat sehat, like shampoo, conditioner, dan juga masker rambut. Ini adalah produk yang paling basic untuk merawat rambut lo, yang juga gue kenakan. Terutama lo yang memilih hairstyle panjang, itu lebih wajib lagi untuk lo merawat rambut lo secara teratur. Selain produk styling, produk perawatan rambut juga penting banget. That's a very important. Nah, untuk produk perawatan rambut sendiri, mungkin buat lo yang nggak tahu mau pakai apa dan nggak tahu harus beli di mana, gue akan taruh link pembelian di kolom deskripsi. Nah, produk-produk yang gue saranin ini itu worth it banget di gue. Jadi mungkin lo bisa coba. Masalah harga lo tenang aja, karena bakal bersahabat banget untuk semua kalangan. Karena produk yang gue pakai itu sangat-sangat affordable. Jadi lo nggak perlu khawatir untuk masalah harga. Oke, now kita masuk ke bagian grooming pada rambut yang ada pada wajah, atau yang sering kita sebut dengan facial hair. Karena facial hair itu rambut yang paling mendominasi di area wajah kita. Nah, facial hair ini mencakup janggut, jambang, kumis, dan juga untuk keseluruhan yaitu brewok. Untuk terlihat menarik dan juga bersih, itu nggak mesti lo pelontos atau wajah lo bersih banget dari yang namanya bulu. So, buat lo yang memutuskan untuk brewokan mungkin, atau lo mau panjangin kumis lo, mau panjangin jenggot lo bisa banget untuk terlihat tetap bersih, tetap keren, tetap clean. Karena untuk terlihat menarik dan nggak menjijikan tentunya, bukan
masalah seberapa panjang facial hair lo, tapi gimana cara lo merawat facial hair tersebut. Karena ketika facial hair lo itu panjang, ada bagian-bagian tertentu yang panjangnya itu kan nggak merata. Nah, itu mesti lo ratain. Bisa lo trim yang rutin, atau kalau lo bener-bener emang mau panjangin, lo bisa pangkas bagian-bagian yang nggak merata itu aja. Cukup itu aja yang lo pangkas. Usahakan panjangnya tuh merata, dan kalau bisa bentuk sedemikian rupa sesuai dengan selera lo agar lo terlihat menarik. Nah, ketika lo lakuin hal tersebut, panjang pendeknya facial hair lo nggak akan jadi masalah. So, perlu lo perhatiin lagi, untuk facial hair, lo mau panjang, lo mau pendek, atau nggak pakai facial hair sama sekali, itu sebenarnya nggak jadi masalah, sama aja. Tapi buat lo yang pingin facial hairnya panjang, lo mesti rawat, potong kalau perlu dipotong, dan bentuk sedemikian rupa agar lo terlihat menarik. Jangan biarin facial hair lo itu cuman tumbuh panjang dan lebat doang, tapi nggak lo rawat. Nah, itulah yang akan membuat lo terlihat berantakan. So, you get it? Next. Oke, kita keluar dari bagian kepala dan wajah. Sekarang kita masuk ke bagian bulu yang ada pada badan. Nah, untuk orang Indonesia pada umumnya, yang mesti lo jaga grooming rambutnya, yaitu cuman bulu ketiak. Untuk orang Indonesia pada umumnya. Ntar gue jelasin. Nah, bulu ketiak lo ini, lo mesti rutin untuk potong kalau udah bener-bener panjang. Karena akan memicu yang namanya bau ketiak. Semakin panjang dan tebal bulu ketiak lo, semakin pengap pula keadaan di ketiak lo itu. Nah, kalau udah gitu, baunya bakal menjadi-jadi cuy. Dari yang tadi cuman bau aja, karena terlalu tebal dan terlalu panjang, maka akan jadi bau banget. Keberadaan deodoran dan juga parfum memang membantu. But kalau lo nggak jaga kebersihan bulu ketiak lo ini dengan baik, maka deodoran pun nggak akan bekerja secara maksimal. Baunya bakal tetap menyebar dan akan mengganggu orang banyak. Dan tentunya itu nggak akan bagus untuk penampilan lo, untuk image lo, untuk impression lo. Perhatiin, kalau memang udah mulai panjang, segera lo potong atau cukur. Nah, itu khusus untuk orang Indonesia pada umumnya. Gua fokusin ke ketiak doang. Karena nggak banyak orang Indonesia yang bulu pada area badannya tuh over atau berlebihan. Paling ya cuman ketiak doang. Nah, tapi untuk lo yang mungkin bulu pada badannya berlebihan, mungkin lo blasteran atau memang mungkin genetik lo kayak gitu, lo juga mesti cukur, men. Karena akan menimbulkan yang namanya bau badan dan nggak enak juga untuk dilihat. Begitu juga dengan bulu tangan dan juga bulu kaki. Kalau cuman sekedar ada doang dan lumayan lebat doang, mungkin bisa lo biarin aja. Karena ada beberapa orang yang suka akan hal tersebut, terutama cewek. Tahu gue beberapa cewek menganggap cowok yang buluan tuh seksi. Karena gue bukan cewek, so I don't know about that. Tapi yang jelas, kalau bulu badan lo atau tangan atau kaki itu udah tebal banget, yang sampai over tebalnya, ada baiknya untuk lo cukur atau lo trim. Karena setahu gua, orang luar pun yang bulunya sampai over, itu mereka rutin untuk cukur bulu pada badan mereka, termasuk tangan dan juga kaki, untuk kepentingan grooming mereka. Karena kebanyakan dari mereka tuh kan bulunya sampai over tebal, jadi mereka rutin untuk trim atau cukur bulu pada badan mereka. Nah, kenapa? Karena nggak enak untuk dilihat. Dan seperti yang gue bilang tadi, itu juga akan memicu yang namanya bau badan dan terkesan jorok. Jadi buat lo yang mungkin gennya sama kayak orang luar, kalau blasteran atau emang gen lo kayak gitu, yang badan lo ditumbuhin banyak bulu, lo juga mesti jaga kebersihan pada bulu lo tersebut. Kalau memang perlu lo potong, ya udah lo potong. Atau bisa lo wax maybe. Tapi kalau lo nggak mau sampai lo abisin banget, ya udah, mungkin bisa lo trim aja. Karena orang luar pun melakukan hal tersebut secara rutin. But it is up to you. Oke, itulah tips grooming rambut pada seluruh tubuh pria. Yang mesti lo jaga ketebalannya, kepanjangan, dan juga kebersihannya. Agar lo tetap enak dilihat dan nggak terkesan jorok tentunya. Jadi rutinlah untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya grooming itu luas banget secara arti. Masih ada grooming lain yang mesti lo tahu selain dari perbuluan yang ada pada tubuh kita ini. Misalnya aja skincare, baik facial care maupun body care, parfum, dan lain-lain yang nanti akan gua bahas satu persatu di video gua yang lain secara khusus tentunya. So, sekian dulu video gua hari ini. Sekali lagi gua ingatin untuk link pembelian produk, semua produk yang gua sebutin tadi itu bakal gua taruh di deskripsi. Dan buat lo yang punya komentar atau masukan buat gua, karena gua baru di YouTube, gua persilakan untuk lo komen di kolom komentar. I will see you soon and goodbye.